Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat yang indah ini kami rindu kembali belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kami pengertian melalui tuntunan Roh Suci-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 5 Juli 2023, hidup dalam memuliakan keagungannya. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Tertulis di dalam buku Efesus 1 ayat 11 dan 12. Orang-orang percaya di Efesus tampaknya telah kehilangan kesadaran yang jelas tentang siapa mereka, siapa orang Kristen, telah tawar hati. Lihat Efesus 3:13. Sejalan dengan apa yang telah ditegaskannya sebelumnya. Efesus 1 ayat 3-5. Paulus ingin sekali memperkuat identitas mereka sebagai orang Kristen. Orang-orang beriman bukanlah korban dari keputusan yang sembarangan dan sewenang-wenang oleh berbagai dewa atau kekuatan astral. Mereka adalah anak-anak Allah, Efesus 1 ayat 3, dan memiliki akses ke banyak berkat melalui Kristus, berdasarkan nasihat dan keputusan kekal Allah. Itu adalah tujuan, nasihat, dan kehendak Allah, Efesus 1 ayat 11, yang dikerjakan dalam hidup mereka sejalan dengan rencana Allah, yang lebih luas lagi untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus, Efesus 1 ayat 10. Mereka mungkin memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan dalam kedudukan mereka di hadapan Allah dan dalam berkat-berkat yang Dia sediakan. Hidup mereka harus menyerukan pekabaran dari Efesus 1 ayat 3-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bandingkan penggunaan gagasan bagian yang ditentukan dalam Efesus 1 ayat 11, 14, dan 18.
Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Menurut Anda, mengapa gagasan ini penting bagi Paulus? Pernahkah Anda menerima bagian yang ditentukan oleh kematian seseorang? Mungkin seorang kerabat meninggalkan Anda harta yang berharga atau sejumlah besar uang. Dalam pandangan Paulus, berdasarkan kematian Yesus, orang Kristen telah menerima jaminan bagian kita dari Allah, tertulis di dalam Efesus 1 ayat 14. Dan menjadi bagian yang ditentukan bagi Allah, dalam Efesus 1 ayat 18. Dalam perjanjian lama, umat Allah terkadang dianggap sebagai milikmu sendiri, atau milik yang ditetapkannya. Tertulis dalam Ulangan 9 ayat 29, Ulangan 32 ayat 9, Zakaria 2 ayat 12. Pengertian menjadi milik pusaka Allah ini jelas dalam Efesus 1 ayat 18, dan kemungkinan merupakan makna dari istilah yang sama di dalam Efesus 1 ayat 11, yang kemudian akan diterjemahkan di dalam Dia kami mendapat bagian. Sebagai elemen pusat dalam identitas Kristen mereka, Paulus ingin orang percaya mengetahui nilai mereka di hadapan Allah. Mereka tidak hanya memiliki warisan dari Tuhan. Bandingkan dengan Efesus 5 ayat 5, tetapi mereka adalah warisan Tuhan. Apakah perbedaan antara bekerja untuk mendapatkan sesuatu dan mendapat bagian yang ditentukan? Bagaimana gagasan ini membantu kita memahami apakah yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersuka cita untuk janji-Mu di saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang luar biasa yang sangat mengasihi kami, sekalipun kami tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Tetapi kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi umat Tuhan yang hidup untuk Tuhan di dalam hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.